down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Mahendra. Saya di sini akan menjelaskan apa sih itu Internet of Things, yang dimana sekarang ini Internet of Things itu diibaratkan oleh orang-orang sebuah teknologi terbaru. Jadi Internet of Things atau disingkat IoT adalah konsep di mana berbagai benda sehari-hari yang biasanya nggak terhubung ke internet sekarang bisa terhubung dan saling berkomunikasi melalui internet. Jadi misalnya bukan cuma handphone atau laptop aja yang bisa nyambung ke internet, tapi benda-benda lain seperti kulkas, lampu, bahkan mesin cuci. Contoh IoT dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kulkas pintar. Bayangin punya kulkas yang bisa kasih tahu kamu kalau bahan makanan yang ada di dalamnya hampir habis atau udah kadaluarsa. Kulkas ini bisa terhubung ke smartphone kamu dan kamu bisa cek stok makanan kapan aja, bahkan dari luar rumah. Kedua, lampu. Kalau kamu punya lampu pintar, kamu bisa nyalain atau matiin lampu lewat aplikasi di smartphone. Bahkan kalau kamu nggak ada di rumah, selain itu ada juga lampu yang bisa berubah warna sesuai suasana hati atau aktivitas kamu. Berikutnya ada mobil otonom. Internet of Things juga terlibat dalam teknologi mobil otonom, yaitu mobil yang bisa jalan sendiri. Mobil ini bisa saling berkomunikasi dengan infrastruktur di jalan, kayak lampu lalu lintas atau kendaraan lain, dan memutuskan kapan harus berhenti atau bergerak. Selanjutnya ada jam tangan pintar. Jam tangan pintar yang bisa mengukur detak jantung, langkah kaki, kualitas tidur, dan data kesehatan lainnya juga termasuk IoT. Jam ini mengirimkan data ke smartphone kamu yang bisa memantau kesehatan kamu dengan lebih baik. Kenapa IoT itu keren? Berikut mempermudah hidup. Dengan IoT, kamu bisa mengontrol banyak hal dari jarak jauh. Misalnya, kamu bisa matiin lampu atau ngecek suhu ruangan tanpa harus ada di sana. 2. Efisiensi. Banyak perangkat IoT yang dirancang untuk bikin hidup kamu lebih efisien. Misalnya, termostat pintar yang bisa menyesuaikan suhu rumah otomatis, jadi nggak perlu bolak-balik ngatur. 3. Data dan analisis. IoT bisa mengumpulkan data tentang kebiasaan kita sehari-hari dan membantu kita membuat keputusan yang lebih baik. Misalnya, di rumah pintar, IoT bisa memberikan rekomendasi penggunaan energi yang lebih hemat berdasarkan kebiasaan kamu. Selanjutnya ada konektivitas. Dengan IoT, banyak perangkat yang bisa saling terhubung dan bekerja bareng. Misalnya, jam tangan pintar yang bisa terhubung ke ponsel kalau kamu ngasih tahu kalau ada notifikasi penting. Berikut ada tantangan IoT. Meskipun IoT keren, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, yaitu seperti keamanan. Karena banyak perangkat yang terhubung ke internet, ada risiko kebocoran data atau peretasan. Misalnya, kalau ada orang yang bisa mengakses kamera atau peralatan rumah kamu, itu bisa jadi masalah. Berikutnya, keterhubungan yang stabil. IoT bergantung banget sama internet yang stabil. Kalau sinyal internetnya jelek, perangkat IoT mungkin bisa berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada privacy. Banyak perangkat IoT yang mengumpulkan data pribadi kita, dan itu bisa jadi masalah jika datanya jatuh ke tangan yang salah. Jadi intinya, IoT itu adalah konsep di mana benda-benda sehari-hari bisa terhubung
ke internet dan saling berkomunikasi. Jadi, misalnya kulkas bisa ngasih tahu kalau makanan stok kita habis, lampu bisa dinyalain dari jarak jauh, IoT bisa bikin hidup kita lebih murah, efisien, dan terhubung. Nah, itulah penjelasan tentang Internet of Things yang disingkat IoT. IoT membuka banyak kemungkinan baru untuk masa depan yang lebih canggih dan pintar. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya tentang IoT. Mungkin sedikit saja yang dapat saya bahas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.